Perkenalkan, nama saya Aurora Pratiwi Tagalung. Saya dari kelas 10 MIPA absen 3. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara dan Danau Toba, yaitu asal-usul batu gantung. Pada zaman dahulu, di tepi Danau Toba hiduplah sepasang suami istri dan memiliki gadis cantik yang bernama Seruni. Selain cantik, Seruni merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pujaan hatinya, yaitu si Doli, yang akan merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahannya nanti. Ucap Seruni. Danau Toba dan batu-batu di sini menjadi saksi. Si Doli, berjanjilah kau akan kembali lagi. Kata si Doli. Seruni, daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni hanyalah seorang peladang dan nelayan yang menangkap ikan mujair di Danau Toba. Namun hasil nelayannya digunakannya untuk berfoya-foya sehingga ayah Seruni terlilit hutang. Pada suatu hari, salah satu kerabat ayah Seruni berkata, "Hutangmu sudah banyak. Harusnya kau membayarnya sekarang. Jika tidak, putrimu harus dijodohkan dengan anakku." Tunggu dulu. Aku akan bicarakan ini kepada ibu Seruni, ucap ayah Seruni. Ucap teman ayahnya, "Tidak bisa seperti itu. Kau telah berjanji. Kau tahu kan apa akibatnya terjadi jika kau melanggar janji itu?" Ayahnya bingung dan pulang ke rumah dan berdiskusi dengan ibunya. Dan ibunya mengatakan, "Kenapa kau tidak mengatakan dari dulu kepadaku? Belum tentu Seruni mau untuk dijodohkan seperti ini." Seruni diam-diam mendengar ucapan kedua orang tuanya tersebut dan langsung pucat mendengar obrolan orang tuanya. Keesokan harinya, Seruni harus pergi ke ladang untuk menggantikan orang tuanya yang perlu keperluan di desa. Seruni pergi bersama anjingnya yang bernama Toki. Sesudah sampai ke sana, tak seperti biasanya, Seruni hanya duduk termenung. Dia teringat janjinya kepada si Doli. Sesekali si Toki menggonggong ke Seruni untuk menarik perhatiannya, namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Seruni berkata kepada si Toki, "Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku ingin menjodohkan aku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak mengikuti perkataannya, ayah ibuku dalam bahaya. Jika aku mengikuti kata ayahku, aku tak sampai hati membuat si Doli kecewa." Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Dia mengendus-endus di pangkuan Seruni dengan berderai air mata. Seruni bergegas berjalan ke Danau Toba. Si Toki pun mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sesampai di tebing Danau Toba, tiba-tiba Seruni sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya, lubang yang sangat gelap. Seruni ketakutan dan berteriak minta tolong kepada Toki kesayangannya. Namun Toki hanya seekor binatang yang hanya bisa menggonggong melihat keadaan majikannya. Putus asa dengan keadaan yang tidak bisa membantunya, Seruni berkata, parapat batu," yang artinya merapatlah batu. Tak disangka tiba-tiba dinding batu menghimpit badan Seruni. Melihat kondisi ini, si Toki bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tuanya sadar melihat si Toki yang terus menggonggong dan mengajak orang tuanya ke suatu tempat. Sesampainya di tepi tebing Danau Toba, orang tuanya mencoba membantu anaknya. Namun, batu itu sudah terlalu sempit dan semakin menghimpit badan Seruni. Orang tuanya hanya mendengar teriakan anaknya yang mengatakan, parapat batu." Tiba-tiba batu-batu di situ berguncang dan membuat lubang itu menutup dengan sendirinya. Setelah guncangan tersebut, muncullah sebuah batu gantung yang membentuk tubuh seorang perempuan yang dipercaya batu jelmaan sosok Seruni. Sekian dan terima kasih.